Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, kita membawa kesungguhan hati kita. Kita membawa ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Saya yakin dan percaya juga sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati setiap kita. Tuhan sudah menyertai kehidupan kita hari lepas hari sepanjang minggu ini dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Kita mau satukan hati. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kami sungguh merasakan Kau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa hari lepas hari, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap aktivitas kami. Kau tidak pernah Tuhan meninggalkan kami barang sedetik pun ya Bapa. Bahkan pagi ini Tuhan kami bersyukur. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Karena kami boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan Yesus, kami membawa hati kami. Bahkan kami membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, sebelum kami melangkah lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus, Kau melayakkan kami Tuhan. Kau mengkuduskan setiap kami ya Bapa. Biar setiap kami Tuhan tidak terkecuali Tuhan, siapapun kami yang ada di ruangan ini. Mari Tuhan Kau berkati hati kami. Kau kuduskan kami ya Bapa. Mari Kau layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan hari ini. Bahkan kami boleh menerima kuasa mukjizat Tuhan ini daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab pagi ini Tuhan kami hanya mengundang kuasa-Mu hadir Tuhan buat kami ya Bapa. Kami mau datang kepada-Mu dengan segala kesungguhan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan ibadah kami. Kami serahkan kepada-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Ku datang dengan syukur Tuhan. Bawa hati kami bagi Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Katakan karya-Mu Tuhan. Karya-Mu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu.
Yeah.
syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab pagi ini Tuhan kami hanya mengundang kuasa-Mu Tuhan boleh hadir buat kami semua Bapa. Terus nyatakan hadirat-Mu, terus nyatakan sukacita-Mu, bahkan mukjizat boleh terjadi pagi hari ini buat kami semua Bapa. Sehingga kami semua Tuhan boleh menerima berkat Tuhan. Kami semua boleh menerima kuasa Tuhan. Kami boleh menerima pemulihan daripada Tuhan. Bahkan kesembuhan boleh terjadi pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersatu hati Tuhan, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dan siap terus diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya kami mengatakan amin. Haleluya. Kita saudara-saudara yang lebih heran lagi buat Tuhan kita. Pastikan bahwa hanya Yesus yang menjelaskan dalam diri kita. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan tergoyahkan, katakan tergoyahkan, katakan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk jalan namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Semangat lagi ya, dengan iman katakan Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan tergoyahkan, katakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Namanya Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya.
Amin. Jangan biarkan yang lain untuk menyertai hidup kita. Hanya Yesus satu-satunya. Mau siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan bahwa Yesuslah Tuhan yang siap mengadakan yang mustahil bagi kita. Namun Yesus siap mengadakannya bagi kita menjadi mungkin. Amin. Pujian ini mengatakan bahwa dalam keadaan yang sulit, sukar, bahkan bercucuran air mata, namun kita harus tetap percaya bahwa Yesus selalu ada bersama kita. Asalkan kita percaya, menantikan mukjizat Tuhan dan menantikan waktunya Tuhan, Tuhan akan hadir buat kita. Dalam suka dan air mata, Kau selalu bersamaku. Tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau terangi jalanku. Dalam suka dan air mata, ingat Kau selalu bersamaku. Tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau terangi jalanku. Hatiku percaya mukjizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Katakan dengan iman, Yesus mengadakannya. Baik, dari kesungguhan hati kita akan bicara. Dalam suka dan air mata, Kau selalu bersamaku. Tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau terangi jalanku. Hatiku percaya mukjizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Mari lebih sungguh lagi kita naikkan pujian. Dalam suka dan air mata, Kau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan. Ini iman kami Bapa. Kau tinggalkan, Kau terangi jalanku. Hatiku percaya mukjizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak
Terima kasih Bapak. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan semangat katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baru kelihatan wajah-wajahnya. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Shalom. Ada 100 orang di tempat ini, hanya 10 orang yang kedengeran. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Shalom. Luar biasa. Tapi wajah-wajah Bapak Ibu gak menunjukkan luar biasa ini. Karena kalau orang yang luar biasa itu dia exciting, Bapak Ibu, semangat. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Bapak Ibu ditanya apa kabarnya, Bapak Ibu luar biasa. Jangan-jangan Bapak Ibu mau ngomong ini ya, Pak, luar biasa masalahku Pak. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, Kak yang main keyboard boleh temenin saya di depan Kak, bantuin instrumen. Bantu Kak. Sorry merepotkan. Ya Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini cuacanya mager ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu luar biasa ya. Terus mau mencari Tuhan, bilang sebelahnya engkau luar biasa. Sekali lagi lihat matanya ya. Bilangin aku bangga kau ada di tempat ini. Ini ciri-ciri orang Kristen yang gak taat kayak gini nih. Padahal saya bilang dari depan, bilang tatap matanya, lihat matanya, aku bangga kau ada di tempat ini. Tapi dia ngomongnya begini, aku bangga kau ada di tempat ini. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih buat Ibu Gembala di tempat ini dan semua jemaat dan pengurus gereja yang sudah memberikan kesempatan buat saya boleh khotbah di tempat ini. Ini kali pertama saya berkhotbah di tempat ini Bapak Ibu. Jadi sebelum saya berkhotbah, kata orang gak kenal maka gak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Haleluya. Kalau gak setuju kan susah nanti. Oke, yuk Kak bangun slide-nya. Ya, nama saya Samuel Muhyiddin Sudarmo, Bapak Ibu, asal saya dari Sleman, Yogyakarta ya. Nah Bapak Ibu kalau sering ke Jogja, kalau mau naik ke Gunung Merapi, sebelumnya lewat di kampung saya dulu, namanya di Ngaglik, Palagan ya. Tapi saya tidak sekampung dengan Mbah Marijan Bapak Ibu ya. Saya hanya satu kecamatan di Sleman. Nah asal saya dari Jogja, mama saya yang dari Sulawesi Utara Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu baca di tengah ada nama Muhyiddin, Bapak Ibu nggak usah bingung ya, nggak usah penasaran. Percaya dengan imanmu, saya bukan artis. Ya Bapak Ibu ya, bukan Bapak Ibu. Saya hanya sepupunya artis ya Bapak Ibu ya. Kalau almarhum itu keponakan saya, kalau Sydney itu sepupu saya ya. Yang Muhyiddin itu mama saya Bapak Ibu ya. Mereka melayani di Praise and Worship, saya melayani di pengembalaan dan penginjilan ya. Nah, saya tinggal nggak jauh dari sini Bapak Ibu, kepleset nyampe ya Bapak Ibu ya. Ada di belakang, saya di Taman Palang Lestari, di belakang pemadam kebakaran Blok A28 nomor 8 ya. Kalau ya Bapak Ibu mau main ke rumah saya silahkan dengan senang hati. Kalau bingung cari rumah saya, cari aja di komplek itu, rumah yang paling besar Bapak Ibu. Saya di sebelahnya. Ya Bapak Ibu ya, di A28 nomor 8 ya. Saya menikah dengan satu orang wanita cantik dan istimewa buat saya, yaitu Ibu Priscilla Esti Sudarmo. Beliau hari ini tidak bersama-sama dengan saya karena sedang mengisi di pelayanan pengembalaan kami di Paku Haji. Ya, beliau asalnya dari Ngawi, Madiun, Jawa Timur, Bapak Ibu. Ya, kenapa saya cari orang Jawa Timur, Bapak Ibu? Karena saya orang Jawa Tengah. Nah, harus cari orang Jawa Timur dulu kepikiran saya. Kenapa? Kami berpikir kalau saya orang tengah, istri saya orang timur, anak-anak kami mirip Timur Tengah. Ternyata tidak Bapak Ibu. Tetap anak saya ada 3 orang Bapak Ibu, yang pria ganteng seperti saya. Kayaknya Bapak Ibu gak ikhlas kalau saya ganteng ya. Yang wanita, 2 orang wanita itu cantik-cantik seperti ibunya ya. Yang pertama Dimas, yang kedua Rahel, yang ketiga Zevanya. Nah inilah perkenalan singkat saya Bapak Ibu ya. Saya tidak sedang mempromosikan diri apalagi kampanye ya Bapak Ibu ya. Hari ini saya akan mempromosikan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk bilang sama sebelahnya, tetap semangat. Amin. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada
Pada saat saya terima undangan khotbah di tempat ini lewat istri saya, karena istri saya pernah ke sini dan istri saya juga satu pelayanan di Wanita Bijak bersama dengan ibu di belakang. Nah, kami juga saya juga sering dampingi istri saya di Wanita Bijak pelayanan. Dan begitu saya terima flyernya, saya tanya sama istri saya, sayang ada tema gereja nggak? Ada Pak. Nah, temanya ini mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Subtemanya tanda-tanda kedatangan Tuhan. Saya bilang, aduh horor banget ya, serem banget ini, tanda-tanda kedatangan Tuhan. Amin. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu di sini, siapa yang di sini pengen masuk surga? Boleh angkat tangan? Ih, masih ada yang nggak angkat tangan, saya bingung. Terus mau kemana Pak? Bu, astaga. Saya tanya siapa yang mau masuk surga boleh angkat tangan. Masih ada yang nggak angkat tangan. Terus Bapak Ibu mau kemana? Ayo, kalau istri saya bilang ini, astagfirullah katanya. Karena istri saya dulunya dari seberang ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak syarat masuk surga itu apa? Percaya kepada Tuhan Yesus pasti. Tapi yang konkret syarat masuk surga mati. Amin. Kalau nggak mati gimana masuk surga? Harus mati dulu. Oke. Rapture itu adalah anugerah yang terindah bagi Tuhan ya buat kita semua. Tapi syaratnya mati. Nah kalau saya tanya siapa yang mau duluan mati? Kan nggak ada yang mau. Yuk Bapak Ibu, gak usah terlalu fokus dengan pria yang di depan ya Bapak Ibu ya. Percaya dengan imam itu bukan saya Bapak Ibu, bukan. Casingnya aja mirip-mirip Bapak Ibu ya. Pas saya googling saya juga bingung, ini saya bukan ya. Oh ternyata bukan Bapak Ibu ya. Yuk kita sama-sama dengan tema mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Bapak Ibu nggak usah sibuk buka handphonenya karena saya takut nanti dari Alkitab pindah ke WhatsApp ya. Jadi baca aja ke depan. Saya pendeta yang baik hati Bapak Ibu ya. Saya siap firman-Nya. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan-perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai Kristus, sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ada amin Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, menjelang hari-hari Tuhan, di sini marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenapa pada siang hari? Karena siang hari semuanya serba kelihatan. Kalau malam hari ada kegelapan, ada juga yang menutupinya. Hiduplah seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Yuk coba masing-masing cek hatinya. Apakah ini masih ada dalam hidup kita? Pagi hari ini kita lakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Yuk, jangan simpan hidupmu dalam dosa. Tadi awal saya tanya, siapa yang mau masuk surga? Semua dari depan sampai belakang angkat tangan. Artinya, bereskan diri kita dari hidup dalam kemabukan. Jangan dalam percabulan hawa nafsu, dalam perselisihan dan iri hati. Pak, saya gak mabuk Pak. Apalagi cabul, enggak Pak. Muka saya bukan nabi Pak. Nama saya Samuel. Apalagi hawa nafsu, enggak Pak. Tapi hari-hari saya ribut mulu dengan istri saya Pak. Hari-hari saya dengki banget dengan orang. Yuk, hari ini yang tahu dosa kita diri sendiri. Gak usah lihat orang, gak usah lihat tetangga, gak usah lihat suamimu, gak usah lihat istrimu, tapi cek hatimu. Bagaimana kita di hadapan Tuhan? Hari ini tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau saya jabari, apa sih tanda-tanda kedatangan Tuhan?
Bapak Ibu sudah pasti lebih tahu munculnya anti-kris, ya, peperangan dan pemberitaan Injil, banyaknya nabi-nabi palsu. Bapak Ibu, saya tidak sedang bahas ini. Saya nggak bicara tentang bagaimana anti-kris. Saya tidak bicara tentang perang, karena peperangan yang sesungguhnya terjadi adalah di dalam rumah kita dan di dalam diri kita sendiri. Banyak orang terlihat hebat di luar, banyak orang terlihat suci di luar, banyak orang terlihat kudus di luar, tetapi peperangan yang terjadi di dalam keluarganya, neraka yang terjadi di dalam keluarganya. Datang ke gereja dengan semangat, ditanya shalom, shalom, apa kabar? Luar biasa Pak, luar biasa Bu. Begitu pulang ke rumah, melihat istrinya, melihat suaminya, nggak heran kalau tidak ada damai. Kenapa? Tidak ada pemberesan. Yuk hari ini, apa yang harus kita persiapkan menjelang kedatangan Tuhan? Bapak Ibu, nggak usah terlalu takut dengan pemberitaan-pemberitaan nabi-nabi palsu. Nggak usah terlalu bingung. Mati pengajaran mana yang kita ikuti? Pengajaran hamba Tuhan mana yang kita harus teladani? Saya mau sampaikan, teladan kita cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Jangan pendeta yang menjadi teladanmu, karena dia juga manusia. Suatu saat kau pasti akan kecewa, suatu saat kau pasti akan ketemu kesalahannya, suatu saat kita pasti akan ketemu kekurangannya. Hari ini yang menjadi teladan kita hanya Yesus Kristus, karena kita serupa dan segambar dengan Kristus. Maka prinsip orang Kristen yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bilang sebelahnya, hidup takut akan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Yuk Bapak Ibu, kita belajar meresponi firman Tuhan dengan begitu antusias. Ya, kalau waktunya kita memuji Tuhan, muji Tuhan dengan all out. Menyembah dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan hati kita. Jadi kita datang ke gereja jangan dengan kesia-siaan. Tadi WL udah sampai uratnya keluar-keluar, dari nada bariton sampai tenor, Bapak Ibu cuma begini doang. Pak, Bu, ketahui dengan benar, pagi hari ini kita sedang berhadapan dengan owner dunia ini, pemilik dunia ini. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, Bapak Ibu lebih takut Tuhan apa lebih takut bos? Udahlah, jawab aja dengan jujur. Lebih takut Tuhan apa lebih takut bos? Benar, takut Tuhan. Yakin? Kalau bosnya bilang besok pagi jam 8 pagi, saya gak mau tahu sudah harus ada di ruang meeting kantor Bapak Ibu di Lebak Bulus. Kira-kira berangkat dari sini jam berapa? Jam 5, jujur. Oke? Tapi Ibu Gembala bilang, yuk kita doa fajar jam 6. Aduh Bu, fajarnya belum terbit di sini. Takut Tuhan apa takut bos? Ya? Mulai gak ada yang jawab. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah kadang-kadang kekristenan kita yang perlu kita pertanyakan. Seringkali kita bilang ini, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita bilang, ku mau sepertimu Yesus. Tapi begitu bos kita bilang, besok pagi saya mau kamu sudah harus ada di ruang meeting. Sementara Tuhan bilang, katakan ini, besok pagi gembalamu bilang doa fajar. Tapi banyak kita selalu bilang ini, Bu, boleh nggak doanya diundur? Jangan doa fajar, doa malam aja. Begitu meeting panjang sampai sore sampai malam, gak jadi doa malam. Baru ngomong sama gembalanya, Bu, doa semalam suntuk aja. Bapak Ibu kalau suntuk jangan berdoa. Gak ada yang berdoa itu suntuk. Berdoa itu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tapi kita gak mau lakukan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kalau besok sudah tahu ada schedule meeting jam 7 atau jam 8 pagi, you bangun jam 3 pagi.
mencari Tuhan lebih dulu. Aduh Pak, nanti saya di kantor ngantuk. Enggak. Sampai hari ini saya masih melakukan hal itu. Saya seorang hamba Tuhan dan juga saya seorang sekuler. Saya pemimpin di perusahaan. Saya harus jadi teladan. Sebelum karyawan saya hadir, saya sudah harus hadir lebih dulu dari mereka. Jadi jangan bangga kalau sudah jadi manajer. Gak apa-apa, manajer kan datang belakangan, anak buah duluan. Enggak, orang Kristen jadi manajer, you yang harus duluan, bukan karyawanmu yang duluan. Kenapa? Kita harus jadi teladan. Yuk hidup akan Tuhan, takut akan Tuhan, awal dari segala sesuatunya. Gimana kita bisa mengalahkan kehidupan dunia ini? Gimana kita bisa menang? Kita bisa sampai dalam kerajaan yang kekal. Kita menerima mahkota kemuliaan. Kalau hidup kita hari-hari ini kita gak pernah mau takut akan Tuhan. Tuhan selalu kita buat nanti aja. Pada saat-saat emergensi. Labelnya Tuhan itu bukan in God we trust, tapi SOS, safety ourselves. Pada saat nanti emergensi baru panggil Tuhan, baru cari Tuhan. Ayo, pertanyaan kedua, lebih takut Tuhan atau takut gak punya uang? Kan boleh lihat-lihat kiri kanan, siapa yang angkat tangan? Takut Tuhan atau takut gak punya uang? Takut Tuhan. Takut Tuhan, amin. Tapi keseringan lebih takut kalau gak punya. Gak usah dijawab Bapak Ibu, cek aja hati kita masing-masing. Saat kita gak punya uang kita takut, kita bingung. Padahal kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Yang setuju katakan. Seringkali orang Kristen bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi pada saat dia mengalami krisis moneter dalam kehidupan dia gak cari Tuhan. Tapi dia cari apa? Pinjol. Dia cari apa? Easy cash, pinjam yuk, dana tunai. Gak cari Tuhan. Yuk, tanda-tanda akhir zaman bukan hanya bicara tentang peperangan. Peperangan melambangkan peperangan kita melawan dosa, Bapak Ibu. Bukan melawan musuh, karena yang paling berat dosa itu adalah musuh diri kita sendiri, ego kita sendiri, kemauan kita sendiri. Gimana caranya supaya kita hidup bisa takut akan Tuhan? Poin yang kedua, hidup melekat dengan firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Yuk Bapak Bu, hari ini biasakan hidupmu diisi dengan firman Tuhan. Jangan bangun pagi cari handphone, buka IG, buka Facebook. Tapi bangun pagi cari Tuhan. Handphonemu itu bisa menyelamatkanmu, dan handphone itu juga bisa membinasakan kita. Tinggal bagaimana kita bijak mengendalikannya. Yuk hari ini, tanda-tanda kedatangan Tuhan lewat pemberitaan-pemberitaan Injil yang bisa kita dapat dari banyak media-media. Sekarang sudah gampang Bapak Ibu. Kalau zaman dulu, zaman saya masih remaja, mungkin Bapak Ibu, Om Tante dari sini yang lebih tua dari saya, mau cari firman Tuhan harus ke gereja, harus ibadah keluarga. Kalau dulu saya namanya Biston, Bapak Ibu ya, Komsel kalau sekarang, harus ibadah minggu. Tapi sekarang kita bisa bebasnya memuji menyembah Tuhan. Sudah ada teknologi, sudah ada alat penolong pembantu, tapi herannya makin jauh dari Tuhan. Yuk hari ini biasakan hidup kita melekat dengan firman Tuhan. Isi hidup kita dengan firman Tuhan, jangan isi dengan yang lain-lain. Jangan jari kita terlatih untuk nge-scroll TikTok, nge-scroll medsos, tapi kita gak terlatih untuk mau kepo dengan firman Tuhan. Apa saat teduh yang hari ini dikasih lewat mungkin WA grup gereja, cuman paling balas dengan stiker, amin, Tuhan Yesus memberkati. Hari-hari ini dalam pengembalaan saya membiasakan jemaat saya untuk meresponi firman Tuhan bukan dengan stiker, tapi meresponi apa yang dia dapat,
Rema apa yang dia dapat dari firman itu. Dan ini yang kami terus mau latih di dalam pengembalaan saya. Bukan cuma puji Tuhan, luar biasa, nggak penting. Yang penting pada saat terima firman, apa yang kita dapat dari firman itu. Apa yang kita dapat dan bagaimana kita melakukannya, itu yang perlu dibahas. Itu yang namanya discipleship, pemuridan. Kalau nyampe ke sorga, kalau nggak dapat pemuridan, kita juga susah, Bapak Ibu. Hari ini, ayo biasakan hidup kita melekat dengan firman Tuhan. Biasakan baca firman Tuhan. Jangan baca status teman, jangan baca status orang. Saking keponya di capture lagi, dikirim. Kenapa dia lagi ribut ya? Kepo. Orang Kristen sekarang banyak yang kepo dengan urusan orang. Sementara masalah pribadinya sendiri banyak yang harus dia bereskan. Dia gak beresin, dia gak benahi. Tapi begitu hidupnya jatuh, dia salahin orang. Yuk hari ini kita belajar koreksi diri. Saya tidak bicara tentang tanda-tanda akhir zaman itu terlalu menyeluruh atau mendetail Bapak Ibu. Enggak, karena saya gak mau buat pagi-pagi ini menjadi horor. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu bahwasanya akhir-akhir ini tanda-tanda akhir zaman itu sudah semakin nyata. Artinya kalau sudah semakin nyata, apa yang harus kita lakukan bila nanti pada saat yang Tuhan tiba, kita jadi 5 mempelai yang bijaksana. Jangan nanti teman-teman keangkat rapture, teman-teman ke bawah, teman-teman selamat, kita bingung. Terus kita mau ngapain? Baru penyesalan yang terjadi. Yuk hari ini persiapkan hidup kita, persiapkan hati kita, gemar memuji dan menyembah Tuhan. Pak, Bu, salah satu syarat untuk kita bisa masuk surga adalah kita hidup dalam penyembahan dan pujian. Amin. Bilang sebelahnya, rajin-rajin menyembah. Serius Bapak Ibu, kenapa saya bilang rajin-rajin menyembah? Jangan bangga jadi orang Kristen kalau engkau tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, kalau engkau tidak bisa masuk dalam penyembahanmu. Karena syarat untuk hidup di sorga, hidup kita hanya memuji dan menyembah. Gak ada kerjaan lain di sorga. Kerjanya cuma hanya memuji dan menyembah. Kalau hari ini jemaat Kristen tidak terbiasa dengan menyembah, saya khawatir engkau gak betah di sorga. Serius. Nanti jengah, kata orang jengah, bosan. Bisa-bisa bilang sama malaikat, kat, pindah dong. Tempat cuma 2 Bapak Ibu, sorga dan ya, bisa jawab kan? Kalau hari ini kita gak biasakan diri kita memuji, menyembah Tuhan, pada saat nanti kita di sorga kita bengong, melongo, gak tahu mau ngapain. Makanya hari ini isi waktumu dengan pujian dan menyembah. Amin. Anak-anak muda, isi waktumu dengan hidup pujian dan penyembahan. Karena hari-hari ini anak-anak muda hidupnya agak beda dengan era kita dulu. Sekarang mereka berkumpul 2-3 orang bukan merenungkan firman Tuhan, 2-3 orang ambil handphone cari spot yang bagus, kemudian mereka TikTok. Yang ketawa-ketawa punya pengalaman kayaknya, yang diam-diam pelakunya. Pak, Bu, jangan sia-siakan hidupmu. Anak-anak muda dengar dengan baik, jangan sia-siakan hidupmu. Masa depanmu, masa tuamu, kesuksesanmu tidak ditentukan dengan apa yang kau lakukan nanti, tapi apa yang kau lakukan hari ini. Yuk isi hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau mereka ngajar nyembah Bapak Ibu, gak usah pusing kiri kanan, gak usah pusing siapa nanti mau jadi presiden, gak usah, biarin aja, pilih aja apa yang menjadi pilihanmu. Jangan ngomong-ngomong orang lain, karena orang Kristen jangan jadi provokator. Biarin, mau gemoy kayak yang menang, mau langsing kayak yang menang, mau bocah kayak yang menang, terserah. Yang pasti siapapun yang jadi presiden itu pasti pilihan Tuhan. Amin. Tugas kita berdoa. Tugas kita support mereka dalam doa. Mau nanti dia bilang, wah gak balance, presidennya tua, kalau nanti mati anak muda dong, belum punya pengalaman. Saya mau bilang, Daud juga dipilih Tuhan pada saat masih muda. Tapi saya bukan promosi ya Bapak Ibu ya, nanti kira Bapak Ibu saya promosi lagi ya. Tapi artinya, yuk
Kalau WA lagi ngejak menyembah, kita semua dalam hadirat Tuhan, nyembah. Biasakan hidup kita menyembah Tuhan. Amin. Yuk hari ini renungkan firman itu siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang di sini mau berhasil? Kalau ada yang nggak angkat tangan, saya mau tanya, hidupmu mau jadi apa? Pak, renungkan firman itu siang dan malam. Tanda-tanda itu sudah semakin nyata. Apa yang kau harus lakukan? Renungkan firman itu. Karena firman itu akan membawa kita dalam kerajaan yang kekal. Bukan hartamu, bukan mersimu, bukan taslamu, bukan apartemenmu, bukan depositomu. Sekalipun kau kaya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 pengkolan, Bapak Ibu, tetap gak ada yang dibawa. Yang dibawa adalah imanmu di hadapan Tuhan. Maka itu hari ini persiapkan hidupmu, beresin masalahmu. Jangan hidup selalu punya masalah. Kita selalu memang punya masalah, tapi bukan berarti karena ada masalah itu kita jauh dari Tuhan. Tidak. Lewat masalah kita ketemu Tuhan. Ada masalah bukan karena gak ada Tuhan, tapi bagaimana kita punya masalah, kita menghadirkan Tuhan. Karena lewat masalah kita akan bisa diangkat ke level berikutnya. Kalau orang Jawa bilang go to the next level. Yuk hari ini biasakan renungan firman Tuhan. Jangan status orang kita bisa baca, caption orang kita bisa perhatikan. Hari ini gak apa-apa Bapak Ibu, ucapkan kata tercurah. Hari ini yuk persiapkan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita untuk menyambut kedatangan Tuhan hari ini? Tanda-tanda akhir zaman, pemberitaan Injil. Saya boleh balik ke slide sebelumnya. Sorry, kebanyakan. Kak, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan. Yuk renungkan firman itu supaya Tuhan Yesus cepat datang. Amin. Yang gak amin takut mati. Bapak Ibu saudara kan dikasih Tuhan, yuk hari ini kita belajar renungkan firman itu. Kita beritakan firman itu. Amin. Tahu tugas orang Kristen apa? Hello? Anybody home? Tahu tugas orang Kristen apa? Beritakan? Yes. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Tugas kita, bukan tugas pendeta, bukan tugas penginjil, tapi tugas kita semua. Hari ini jadi saksinya Kristus. Yang ketiga, terakhir, serius, ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Hidup harus jadi berkat. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Coba ingatin sebelahnya, bro, hidup harus jadi berkat. Amin. Hidup harus jadi berkat. Bapak Ibu, seringkali orang Kristen berpikir begini, hidup harus jadi berkat itu adalah hidup yang memberi dengan materi, memberi dengan uang, atau memberi sesuatu kepada orang lain. No, hidup menjadi berkat. Kenapa saya kasih gambar keluarga? Hidup jadi berkat yang pertama dilakukan di mana Bapak Ibu? Di keluarga. Gak usah sok hebat di depan orang, tapi ternyata di keluargamu engkau tidak jadi berkat. Anakmu bilang kalau pada saat papanya pulang, langsung dia bilang ini, aduh, penghuni neraka pulang. Ya. Begitu mamanya pulang, dia bilang ini, aduh, malaikat pencabut nyawa. Kenapa? Karena kau orang tua gak jadi teladan buat keluargamu. Kau gak jadi berkat buat anak-anakmu. Bagaimana anak-anakmu bisa mempersiapkan diri pada saat nanti Tuhan datang? Yuk hari ini hidup jadi berkat.
mengasihi istri, istri tunduk sama suami. Amin ibu-ibu. Tunduk bukan tanduk. Anak-anak menghormati orang. Amin anak-anak. Siapa di sini masih anak-anak? Walaupun badannya besar tapi status masih anak. Haleluya. Tunduk dengan orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan diberkati di mana tanah kau berpijak. Hidup jadi berkat. Jangan nanti kita hidup gak jadi berkat. Melayani kemana-mana, eksis kemana-mana. Sepertinya terlihatnya rohani, seperti orang kudus, padahal kehidupannya tidak. Kehidupan di keluarga gak jadi apa-apa, gak jadi teladan. Yuk hari ini hidup jadi berkat, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita juga mereka bisa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jangan lewat hidup kita mereka jadi binasa. Hari ini suami mengasihi istri, istri tunduk sama suami, anak-anak hormat kepada orang tua. Jangan istri sibuk sendiri, suami sibuk sendiri. Suami pulang kerja capek, mah aku lapar, boleh nggak tolong bikinin Indomie? Istrinya sibuk chattingan, Pak bentar ya Pak, temanku lagi kecelakaan nih Pak. Emang teman yang mana? Ini yang di Papua. Oh Tuhan, kau bisa care sama temanmu yang ada di Papua. Suamimu lagi kelaparan, kau bilang nanti. Pak, jangan suka healing-healing sendiri, nanti kau hilang. Nah, kalau mau healing, ajak istrimu, ajak anak-anakmu. Jangan asik dengan kesibukanmu sendiri. Yuk belajar hidup jadi berkat buat istrimu. Pulang kerja ambil waktu bagian, peluk istrinya, bilang mama kamu makin tua makin cantik. Amin. Yang amin ibu-ibu. Cerita hati ibu-ibu itu Pak, gak pernah dipuji. Hari ini yuk belajar punya waktu jadi berkat bagi istri. Siapa di sini bapak-bapak yang masih bilang istrinya cantik? Haleluya. Yuk tiap hari biasakan. Jangan istri sendiri kita gak pernah puji, kita gak pernah bilang mama kamu makin cantik. Begitu ke gereja ketemu istri orang bilang bu makin cantik aja ya bu. Wah, darah Yesus. Istrimu puji Pak, sekalipun dia sudah mengembang ke kanan dan ke kiri, gak apa-apa dia menggenapi firman Tuhan. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Gak apa-apa. Istri saya juga sering seperti itu. Kok dia kalau kaca gini, Pak aku makin gemuk ya. Enggak sayang, tenang, kamu sedang menggenapi firman Tuhan. Sebab kau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Haleluya Bapak Ibu. Gak apa-apa, ucap syukur aja, jadi berkat supaya ada damai sejahtera Allah. Anak-anak yuk jadi berkat bagi orang tua. Jangan orang tuamu, papa, mamamu gak punya masalah, tapi karena engkau mereka jadi bermasalah. Karena anak-anak sekarang susahnya kalau dipanggil luar biasa. Zaman saya kecil sama papa saya, kalau saya dipanggil 3 kali, sampai ketiga kali dipanggil gak datang, bisa selamat saya gak lihat matahari pagi. Tapi anak sekarang, kalau dibilang Masya Allah manggilnya susah ya setengah mati. Pengalaman Bapak Ibu bukan berarti pendeta hamba Tuhan lepas dari pergumulan itu. Waduh, di sini pergumulannya paling banyak Bapak Ibu. Saya manggil anak saya di lantai 2, dia kamarnya lantai 2, namanya Dimas tadi yang laki-laki. Kalau manggil dari nada bariton Bapak Ibu, sopran sampai tenor. Dimas, enggak. Dimas, enggak. Dimas, enggak. Enggak tuh, terpaksa harus pakai handphone. Dim, ke kamar papa ya. Nggak nyampe 2 menit Bapak Ibu dia ketok pintu. Kenapa Pak? Jangan ketawa, bertobat. Yuk, hari-hari ini kita udah gak punya reaksi lagi dan kehormatan dengan orang tua. Banyak anak-anak sekarang yang gak mau diatur. Mereka merasa sudah besar, sudah berproduksi, sudah bisa menghasilkan. Ditegur orang tua sedikit, tersinggung. Papa gak keren, papa kolot, papa gak modern. Sekarang udah zaman 5G. Mama ketinggalan zaman. Giliran mamanya ngomel, aduh mas, rewet banget sih man, di rumah kayak neraka. Udah deh aku mau kos aja. Padahal kerjanya cuma dikali durasi Bapak Ibu. Kenapa? Anak-anak udah hilang respect dengan orang tua, gak menghormati orang tua. Yuk hari ini
Kalau engkau sudah berhasil, engkau sudah bekerja, engkau berpotensi, engkau berproduksi, jangan sombong. Berkati orang tuamu sebelum engkau menikah. Senengin hati mak bapakmu. Jangan berbalik nyenangin diri sendiri. Sama, pria juga seperti itu, suami. Jangan karena kau yang punya penghasilan dan istrimu menunggu penghasilan daripadamu, maka kau semaunya. Engkau update setiap kali handphone keluar. Mau iPhone Pro Max, 15 Pro Max, Pro Core, Pro Mina, keluar semua punya. Tapi giliran anakmu kau lihat, kau pinjol. Yuk hari ini jadi berkat bagi keluarga. Supaya kita bisa mempersiapkan diri kita. Tanda-tandanya sudah semakin nyata. Bapak Ibu, hidup dalam kerukunan, hidup dalam damai sejahteranya Tuhan, jadi berkat bagi keluarga. Saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati. Karena di saat keluarga bersatu, keluarga dipulihkan, gereja dimenangkan. Saat gereja dimenangkan, kota diselamatkan. Yuk hari ini hidup kita harus jadi berkat, supaya kita bisa jadi role model buat orang lain, supaya kita bisa jadi teladan bagi orang lain, seperti Kristus yang menjadi teladan bagi diri kita. Amin Bapak Ibu. Kesimpulan, Alkitab tidak memberitahukan secara tepat kapan Tuhan Yesus datang. Namun Alkitab memberitahukan adanya tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Untuk itu kita harus dengan sungguh-sungguh memperhatikannya. Hal ini penting supaya ketika tiba hari itu, kita selalu siaga dan kedapatan hidup berkenan kepada Tuhan Yesus. Hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Hidup yang takut Tuhan. Hidup yang mau merenungkan firman Tuhan. Hidup yang mau menyembah, memuji, dan hidup yang menjadi berkat. Saya undang boleh pemusik maju ke depan, WL singer. Bapak Ibu boleh makin berdiri. Sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Saudaraku ini kasih Tuhan. Setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mau gak kita buat pemberesan dalam hidup kita? Tuhan, kami setiap orang Kristen sudah tahu banget tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Tapi yang kami mau lakukan adalah bagaimana kami mempersiapkan diri kami, sehingga pada saat Tuhan datang kami menjadi hamba wanita bijaksana. Pagi hari ini Tuhan, ajar hidup kami untuk terus takut akan Tuhan. Ajar hidup kami untuk kami terus membiasakan diri kami melekat dengan firman Tuhan, merenungkan firman itu dan melakukannya. Dan ajar hidup kami untuk kami boleh setiap waktu kami memuji dan menyembah Tuhan. Karena hanya lewat pujian dan penyembahanlah Engkau disenangkan. Harta kami tidak berarti apa-apa bagimu Tuhan. Kekayaan kami tidak berarti apa-apa bagi Tuhan. Tapi yang Kau nantikan adalah bagaimana kami boleh menyembah, memuji-Mu sebagai Tuhan dan Allah kami. Hari ini, pagi ini Tuhan, ajar kami bisa menjadi penyembah. Kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang dimulai kami menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia Tuhan. Ku
ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dengan kerendahan hati kita akan menyanyi dari awal. Ku tetap cinta, kami terus mau mencintaimu Tuhan. Ku tetap cinta,
setia Tuhan datang kepadamu ya Bapa. Karena hanya Engkau Tuhan yang mampu kami andalkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajar terus kami Tuhan berjalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan terus nyatakan kebenaran firman dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh terus Tuhan memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Samuel, Bapak yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memakai kehidupannya lebih heran lagi. Dimanapun Tuhan dia berada ya Bapak. Tangan Tuhan selalu memberkati. Menjadikan dia Tuhan sumber berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yesus, Bapak Samuel ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu ya Bapak bersuara Tuhan curahkan Tuhan buat kehidupan pribadinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur. Haleluya.